Hai semua, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau membuat kue mendut dan dadar gulung. Jadi ini kue yang namanya berbeda tapi isinya sama. Nah, bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, di sini aku siapkan gula. Ini gula merah tapi adanya gula yang seperti ini ya, teman-teman. Terus aku kasih daun pandan 1 sendok makan ini santan kara, santan instan. Terus habis itu dikasih air, nah diaduk jadi satu seperti ini sampai nanti gulanya meleleh. Gulanya ini cepet banget meleleh dan jangan lupa untuk dikasih garam dan juga vanili essence supaya nanti rasanya lebih harum dan enak. Pokoknya rasanya itu lebih beda gitu loh teman-teman kalau dikasih vanili itu. Nah, nanti bahannya aku bakal tulis di deskripsi. Nah, setelah itu tambahkan 2 sendok makan gula pasir supaya rasanya itu manisnya balance. Selanjutnya tambahkan 1 bungkus ini, kelapa kering ya teman-teman, karena di luar negeri itu susah banget untuk, cari kelapa yang fresh. Jadi ini aku beli kelapa kering aja. Jadi setiap saat aku membuat urap, membuat makanan apapun yang ada kelapanya itu aku selalu menggunakan kelapa kering. Makanya kenapa aku tambahkan santan supaya rasanya itu lebih ada ke kayak kelapa gitu loh teman-teman. Nah, selanjutnya diaduk sampai rata seperti ini, sampai airnya mengering, tapi nggak kering-kering banget ya, udah menyusut seperti ini. Selanjutnya boleh dimatikan apinya dan tunggu sampai dingin. Selanjutnya aku mau siapkan daun pisang ya teman-teman. Nah, ini daun pisangnya itu udah aku cuci bersih. Aku tuh orangnya agak cerewet, jadi kalau daun pisang untuk membungkus apapun itu aku selalu dicuci bersih. Dan ini aku panaskan di kompor supaya dia lemes, jadi nggak crack gitu, nggak pecah nanti kalau buat ngebungkus. So, aku menggunakan cara yang seperti ini supaya lebih mudah. Nah, teman-teman juga boleh ikutin step aku ini atau boleh juga dijemur. As you like, yang penting nggak pecah untuk membungkus ya. Nah, selanjutnya ini aku mau bikin untuk kulit dadar gulungnya ya, teman-teman. Nah, kocok 1 butir telur dengan vanila dan juga tambahkan sejumput garam supaya rasanya balance. Lalu masukkan tepung tapioka dan juga tepung terigunya. Dan setelah itu tambahkan santan dengan air. Nah, santannya ini aku campur dengan air. Nanti untuk takarannya aku bakalan tulis di deskripsi ya. Nah, selanjutnya ini diaduk sampai rata. Nah, setelah itu disaring supaya nanti kalau digoreng tidak ada bahan yang menggerindil. Selanjutnya kita sudah siap untuk menggoreng. Nah, di sini aku siapkan teflon dan juga di sini aku ambil sedikit adonan, aku tambahkan dengan warna merah rose beberapa tetes seperti ini, nanti untuk, warnanya supaya ada warna polkadot kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tambahkan secukupnya aja, setelah itu campur sampai merata. Nah, selanjutnya ini wajahnya sudah panas dan ambil sedikit adonan seperti ini, ditot-tot kayak gini supaya dia nanti ada warnanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya tambahkan 1 centong dan ratakan seperti ini, tapi ini agak ketebalan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal, nanti pas digulung dia akan pecah. Nah, ini kulitnya sebenarnya lembut banget. Nah, selanjutnya lakukan cara ini sampai adonannya selesai ya. Nah, kalau sudah selesai biarkan kulitnya agak dingin, lalu kita membuat kue mendutnya. Nah, di sini ada tepung ketan, aku tambahkan garam, dan ini santan yang udah aku campur dengan air panas, dan juga aku tambahkan warna pandan, jadi aku campur jadi satu seperti ini. Selanjutnya tuangkan ke adonannya dan uleni pakai tangan sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku takar dengan takaran 1 sendok ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita siapkan daun pisangnya. Nah, untuk daun pisangnya ini jangan lupa untuk diolesin minyak supaya tidak lengket. Nah, setelah itu ambil satu adonan lalu isi dengan unti kelapa tadi ya teman-teman. Selanjutnya dibungkus dengan cara seperti ini. Nah, sebenarnya untuk membungkus ini sesuka teman-teman aja dengan model yang bagaimana, tapi untuk, lebih rapi atau, model yang seperti apa terserah aja. Nah, ini cara aku ini, nah ini untuk, ujungnya itu yang paling kaku itu ya teman-teman. Jadi, yang paling kaku dulu dilipat, lalu kalau dia lebih kayak panjang seperti ini dipotong aja supaya lebih rapi. Nah, ini ujungnya juga dipotong dan lakukan cara ini sampai selesai. Gampang banget kan bungkusnya?
Nah, hasilnya seperti ini, lebih rapi kan dan, daunnya tidak pecah. Nah, karena untuk satu sendok itu ukurannya terlalu kecil, jadi aku ambil 2 sendok dan aku jadiin satu seperti ini, supaya nanti kue mendutnya sedikit besar ya teman-teman. Karena kalau terlalu kecil kayaknya ngabis-ngabisin daun pisang, karena daun pisangnya tuh di sini tuh mahal dan susah nyarinya teman-teman. So, aku lakukan dengan cara yang seperti ini. Nah, sebenarnya satu resep ini kalau misalkan satu sendok makan bisa jadi 32 kalau nggak 31 ya teman-teman. Tapi karena ini aku pakai 2 sendok, jadi adonannya ini sekitar jadi 17, 15 kayak gitu. So, ya nggak apa-apa, yang penting ini daunnya cukup gitu ya teman-teman. Nah, cara ngelipatnya tuh seperti ini, jadi sesuka teman-teman aja dan lakukan cara ini sampai selesai. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk panaskan kukusan terlebih dulu. Nanti kalau sudah mendidih airnya, baru kue mendutnya ini dikukus selama 20 menit dengan api sedang ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai dibungkus dan jadinya itu 13 ya teman-teman. Jadi tadi aku salah ngomongnya 30 atau 31. Jadi ini jadinya kalau misalkan satu sendok makan itu jadinya 26 bungkus ya. Nah, selanjutnya ini dikukus. Dan sekarang karena ini kulitnya sudah matang, udah dingin, jadi aku mau ngembungkus dadar gulungnya tadi. Nah, ini dadar gulungnya itu kulitnya agak sedikit, berpori besar seperti ini, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa bikin, pori besarnya di luar ataupun di dalam sesuka teman-teman aja, bagaimana baiknya atau bagusnya ya teman-teman. Jadi lakukan cara ini sampai selesai. Dan terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.